Baik, selamat pagi Mbak Vinaya dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan mengenai riset sederhana, yaitu psikolinguis budaya, suku Lama Holot, dan suku Ambon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loganeksa Dwipra, NPM 6020210005. Baik. Nah, selanjutnya di dalam riset ini saya memiliki ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu adalah apakah terdapat perbedaan adat pernikahan berdasarkan budaya yaitu suku Lama Holot dan suku Ambon. Yang kedua ada apakah terdapat perbedaan persepsi kecantikan antara budaya Lama Holot dan budaya Ambon. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan falsafah adat antara budaya Lama Holot dan budaya Ambon. Dan yang keempat ada apakah terdapat perbedaan tradisi adat antara budaya Lama Holo dan budaya Ambon. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai adat pernikahan suku Lama Holot. Yang pertama itu proses meminang gadis di kalangan suku Lama Holot, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur itu merupakan bisa dibilang cukup unik, di mana meski penduduk wilayah ini tidak memelihara gajah dan mata pencarian mereka itu kebanyakan petani dan nelayan, gading gajah ini sudah menjadi belis sejak ratusan tahun lalu. Nah, kenapa sih harus ada belis? Nah, belis itu menjadi simbol bahwa perempuan tidak begitu saja masuk ke dalam keluarga laki-laki atau suaminya. Nah, perempuan harus dihargai oleh pihak suami dengan menyerahkan sejumlah uang, barang, hewan untuk meresmikan masuknya sang perempuan ke dalam keluarga sang suami. Nah, lalu status sosial ini menjadi ukuran untuk menentukan jumlah dan ukuran gading. Calon istri yang berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi itu akan mendapatkan jumlah gading yang jauh lebih banyak dan lebih panjang. Sedangkan kalau anak gadis yang berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran gading itu bisa dikompromikan sesuai dengan hasil perbincangan atau rundingan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Nah, jumlah gading untuk meminang seorang perempuan itu berkisar antara 1 sampai 7 gading. Nah, bagi masyarakat Lama Holot, kedudukan wanita ini adalah kedudukan seorang ibu. Selain itu, Belis juga sebagai lambang pemersatu keluarga pria dan wanita, sekaligus sebagai tanda seorang perempuan resmi pindah ke suku suami. Nah, setiap pelabelan negatif yang dilakukan terhadap perempuan Lama Holot dapat dikenakan denda adat bagi pelakunya. Nah, bentuk dendanya ini bisa berupa dengan gading, sarung tenan adat, atau dengan uang yang nominalnya itu tuh terserah dari sang pelakunya ini mau memberikan atau mau membayar dendanya itu berapa, berkisaran berapa. Nah, dendanya ini sangat bervariasi sesuai jenis pelanggaran dan permintaan keluarga perempuannya. Nah, gading gajah ini dinilai sebagai simbol yang tepat karena merupakan benda istimewa dan juga tidak banyak dimiliki oleh orang lain dan sangat sulit untuk didapatkan. Gading gajah ini dianggap seperti marwah kebarek lama holot atau perempuan lama holot yang sangat dihormati dan diistimewakan. Gading gajah juga dianggap sebagai simbol bahwa kabarek lama holot ini tidak mudah untuk didapatkan dan dinikahi begitu saja. Gading gajah juga dianggap sebagai pelindung dan kehormatan kabarek lama holot. Nah, berikut ini ada beberapa gambar, yaitu ada pemberian gading gajah yang bisa kita lihat itu ada seorang bapak yang membawa gading gajah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu di sebelah sini juga ada salah satu contoh tarian, yaitu ada tari hedung. Dan di sini adalah contoh pakaian adat khas dari suku Lama Holot. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis belis yang ada dalam suku Lama Holot. Yang pertama itu ada di sini ada 7. Yang pertama ada balawahan atau bala pertama yaitu bala bele, yaitu gading besar dan panjang dengan panjang 1 depa atau rentangan tangan orang dewasa, batasannya itu sampai di kala keteke atau pergelangan tangan. Yang kedua ada bala keruheng yaitu bala kelikene atau setengah depa sampai pergelangan tangan. Lalu ada bala ketulung, yaitu bala kewayane atau setengah siku sampai siku. Lalu ada bala kepat, yaitu bala ini umene, setengah depan sampai batas bahu. Lalu bala kelema, yaitu ada bala opulake atau setengah depan persis belah dada tangan. Lalu ada bala keenam,
yaitu bola ke Balikpapan, yaitu lipatan siku sampai ke belahan dada. Lalu ada bala ke Pito, yaitu ada bala waluk pau atau bala lempar mangga dari ujung jari tengah pertama sampai lipatan siku. Nah, lalu di sini saya juga menjelaskan bagaimana sih persiapan sebelum lamaran yang ada dalam suku Lamaholot. Nah, yang pertama itu adalah menyiapkan bala atau gading gajah yang dijadikan sebagai belis syarat mutlak dalam proses perkawinan adat Lamaholot. Sudah sepantasnya bala menjadi perhatian utama yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki ketika ingin menikahi perempuan Lamaholot. Nah, yang kedua itu memperhatikan status sosial perempuan di masyarakat, bentuk dan jumlah belis yang akan diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan itu sangat bergantung pada status sosial perempuannya dan keluarga dalam masyarakat. Lalu ada menyiapkan hewan-hewan dan sayur-sayuran sebagai pelengkap belis, meskipun bersifat sebagai tambahan, tetapi sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dilepaskan dalam bala pada beris perkawinan masyarakat Lamaholot. Nah, di sini saya tambahkan sedikit mengenai menyiapkan hewan-hewan dan sayur. Di sini itu untuk jumlah dan jenis sayur-sayurannya itu tuh bebas. Bisa kayak contohnya bisa kayak kelapa, terus ada ayam, lalu ada kuda, babi, terus ada jagung, lalu bisa juga dengan pisang dan sayur-sayuran yang lain atau beras. Beras pun juga sebenarnya bisa, tetapi jarang karena kebanyakan tuh banyak yang menggunakan sayur-sayuran hasil dari panen di kebun mereka masing-masing. Nah, lalu ada juga musyawarah antara suku adat Lamaholot itu sangat menekankan kebersamaan antar suku. Karena menurut adat Lamaholot, meskipun tidak memiliki hubungan dari keluarga atau memiliki hubungan darah, tetapi jika berasal dari suku yang sama, itu berarti merupakan saudara atau keluarga. Nah, di sini juga ada proses lamaran, di mana di proses lamaran ini juga ada akan diketahui apakah belis dari pihak laki-laki itu akan diterima oleh pihak perempuan atau tidak, beserta dengan tawaran belis yang seharusnya dari perempuan ini. Jika belis yang disiapkan oleh pihak perempuan, eh, jika disiapkan oleh pihak laki-laki itu tidak sesuai, mulai dari jenis dan ukuran balanya, beserta dengan jumlah tambahan hewan ternaknya. Dalam proses ini terjadi pembicaraan adat mengenai belis perempuan ini. Apabila semua persyaratan sudah sesuai atau jika ada penyanggupan dari pihak laki-laki, maka pembicaraan adat itu akan lancar saja tanpa ada perdebatan yang alot dan lamaran itu akan diterima. Tetapi jika belisnya tidak sesuai, maka akan ada terjadi tawar-menawar belis serta perdebatan yang alot untuk mencari jalan keluar dan untuk mempertemukan argumen dari kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, itu bisa jadi lamarannya itu akan gagal dan perkawinannya pun juga tidak akan berjalan dengan baik gitu, ataupun bisa dibilang gagal. Nah, di sini tuh ada kriteria perempuan suku Lamaholot, di mana dalam suku Lamaholot ini tidak dijelaskan secara detail apakah perempuan Lamaholot yang pantas untuk dinikahi itu tuh harus cantik kah, atau harus memiliki kulit yang putih atau hitam, tinggi atau pendek dan lain-lain. Tetapi mereka ini lebih menilai perempuan yang cantik itu tuh memiliki status sosialnya itu tuh yang tinggi. Jadi memiliki status sosial, ya, jadi nilai berdasarkan dari status sosial keluarganya gitu. Jadi jika perempuan yang tinggi itu, jika perempuan yang memiliki status sosial tinggi, maka mendapatkan belis yang mahal atau yang banyak. Tetapi jika perempuan yang dinilai status sosialnya rendah, itu maka akan mendapatkan belisnya itu sedikit saja atau sesuai dengan perbincangan antar keluarga. Nah, terus ini ada di falsafah adat suku Lamaholot, yaitu ada Lewo Kelore Wue Goka, Goka Lodo Liku Puke. Nah, sapaan ini mengandung pengertian kampung pohon mengkudu yang sedang jatuh buahnya, buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohon, tetapi akan jatuh seputar pohon dan menjadi pupuk untuk pokoknya. Nah, sesuai dengan pandangan Paul Arndt, etnograf yang membuat penelitian di kalangan suku Lamaholot, ungkapan ini tidak sekedar untayan kata dan bunyi, tetapi sekaligus mengandung pesan berharga dan bermartabat untuk para penghuninya. Ungkapan seperti ini dalam lingkungan kampung suku Lamaholot disebut sebagai semboyan atau kenopak lewotana, di mana kenopak ini merupakan ungkapan bijak suku Lamaholot. Ungkapan umumnya diungkapkan dalam bentuk ungkapan paralel yang membahasakan kebenaran yang menjadi pegangan untuk seluruh penduduk kampung. Nah, di sini juga ada tradisi adat suku Lamaholot, yaitu keretakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta,
bagi suku lama Holot ini adalah sebuah kegagalan. Memulihkan hubungan itu digelar ritual Tuno Manuk, yaitu membangun keseimbangan hidup, di mana setiap kaum laki-laki mempersembahkan satu ayam jantan sebagai simbol dewa langit, di mana ayam ini dipersembahkan di rumah adat Korke, tempat Tuhan bersemayam menurut suku lama Holot ini. Nah, eh, bunyi gong dan gendang pertama ditabuh ketua adat, dilanjutkan oleh 5 kepala suku dan anak-anak muda yang ada di dalam suku Lamohon Laut ini. Nah, bunyi musik leluhur ini pertanda upacara Tuno Manuk segera dimulai. Ritual ini digelar setahun sekali, diawali dengan mimpi ketua adat atau salah satu kepala suku yang diyakini sebagai permintaan dari Tuhan, pelindung dan memberi kehidupan bagi kampung itu dan semua isinya. Ayam jantan diyakini sebagai wujud dari Dewa Langit. Ia terbang membawa pesan perdamaian, penembusan kerukunan, keselamatan, kesuburan, kemenangan, kekuatan, dan persaudaraan antara Tuhan dan manusia dan alam semesta. Nah, sebelum diantar ke Korke, pemilik ayam ini akan berdoa di depan pintu rumah pada pukul 18 WITA sambil memegang ayam persembahan dengan posisi duduk. Kepala keluarga berdoa dan dengan jujur ia mengakui semua kesalahan, mengucap syukur, dan memohon kepada Tuhan perlindungan, perdamaian, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, di sini saya ada beberapa foto, yaitu di sebelah sini nih, itu adalah ketua adat dan wakil duduk di panggung koker. Lalu di sini ada pemotongan ayam jantan. Lalu di sini adalah ayam dimasak dengan parutan kelapa, dimasak di dalam bambu petung, dan demikian pula beras merah. Baik, maaf tadi ada kesalahan ini koneksi jaringannya. Selanjutnya ini, nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai suku Ambon. Nah, yang pertama itu apa sih bagaimana sih adat pernikahan suku Ambon ini? Yang pertama ini perkawinan Ambon itu merupakan perkawinan yang sederhana, di mana mereka itu membuat acara pernikahan semakin mudah dilaksanakan, walaupun begitu ada kemiripan antara adat pernikahan Ambon ini dengan pernikahan adat lainnya, yaitu dengan adanya acara pranikah atau lamaran yang sering disebut perkawinan masuk minta. Dan perkawinan masuk minta ini itu adalah hubungan pertunangan antara kedua calon pasangan suami istri telah diketahui oleh orang tua kedua belah pihak, di mana usia mereka itu telah cukup dewasa dalam bertunangan atau berpacaran. Nah, untuk tahap pernikahannya ini yang pertama itu adalah menerima surat bertamu. Nah, setelah ada persetujuan dari Nona, atau bisa dibilang Nona ini bahasa Ambon untuk perempuan, kalau Nyong itu untuk laki-laki. Nah, setelah ada persetujuan dari Nona, maka Nyong langsung memberitahukan keinginan ini kepada orang tuanya. Lalu serentak dengan itu, orang tua laki-laki mengadakan acara kumpul keluarga guna membicarakan keinginan anaknya ini. Selain itu dibicarakan juga kapan atau ditentukan juga waktu yang tepat untuk bertemu di keluarga perempuannya. Nah, bila telah ada kesepakatan mengenai waktu pertemuan, maka dikirimlah surat bertamu kepada keluarga perempuan yang dibawa oleh seorang utusan. Nah, untuk utusannya ini bebas, bisa kayak saudara atau orang lain atau bukan saudara pun juga, yang seperti yang saya baca itu tidak dijelaskan. Untuk keluarga perempuan yang telah menerima surat bertamu, itu mereka akan mengumpulkan anggota keluarga dekat juga guna untuk membahas surat tersebut. Nah, pada hari yang ditentukan bertamulah keluarga laki-laki di rumah keluarga perempuan, lalu juru bicara keluarga laki-laki akan berbahasa basi sebagai pengantar untuk menyampaikan maksud utama kedatangan, yaitu meminang anak perempuan. Nah, yang kedua ini yaitu ada antar pakaian. Acara ini disebut sebagai acara masuk minta nona, di mana juru bicara keluarga perempuan akan melayani seluruh pembicaraan dari keluarga laki-laki dengan bahasa yang halus. Dengan tutur kata yang juga yang sopan,
Juru bicara keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, misalnya harta kawin. Nah, penentuan waktu perkawinan ini haruslah tepat karena masyarakat Ambon percaya bahwa waktu yang tepat sangat mempengaruhi kelanggengan bahtera rumah tangga sebuah pasangan. Lalu 2 hari menjelang hari perkawinan, kedua belah pihak harus melewati acara antar kawin, di mana mula-mula keluarga laki-laki mengantarkan pakaian kawin perempuan yang disebut baju mustiza atau baju basumpah yang diantar oleh seorang jujaro atau anak gadis, ditemani seorang ibu yang disebut mata ina. Nah, di sini selanjutnya ada basumpah kawin, yaitu calon pengantin laki-laki dengan berpakaian pengantin diantar oleh keluarga dekat menuju rumah keluarga calon pengantin perempuan dengan diiringi musik toto buang, yaitu toto buang itu adalah jenis musik tradisional di Pulau Ambon yang biasanya dipakai saat dilaksanakannya pesta kawin masuk minta. Nah, acara jemput pengantin ini bertujuan untuk membawa calon pengantin perempuan untuk dikukuhkan secara keagamaan maupun secara pemerintahan sebagai suami dan istri yang sah. Dalam acara ini, pihak keluarga laki-laki membawa harta kawin berupa seutas benang atau 1 tetes air serta sopi dalam satu kayu atau gulungan kain putih. Harta kawin ini berbeda untuk tiap negeri di Maluku. Harta ini harus dibayar lunas agar di kemudian hari tidak menjadi hutang. Nah, terus ada pilih balapis, rombongan pengantin dengan tetap diiringi musik tifato tobuang menuju rumah laki-laki sambil bersukaria. Nah, tiba di depan rumah, istri disambut dengan acara basuh kaki. Basuh kaki atau mencuci kaki sebagai tanda istri harus meninggalkan semua kebiasaan lama atau kebiasaan buruknya sebelum ia memasuki rumah sang laki-laki. Nah, acara basuh kaki istri ini dilakukan oleh salah seorang adik perempuan suami yang belum menikah. Usai membasuh kaki, tiba saatnya istri diperbolehkan keluarga laki-laki memasuki rumah untuk memulai hidup yang baru. Lalu acara basuh kaki ini dilanjutkan dengan acara makan bersama piring balapis. Nah, disebut piring balapis itu karena di atas meja telah disusun 5 buah piring makan, disusun berlapis berwarna putih, di mana angka 5 ini menandakan masyarakat negeri Nusaniwe termasuk kelompok Uli 5 atau persekutuan 5, dan warna putih itu mengartikan isi hati dari keluarga laki-laki yang bersih, putih, dan tulus. Nah, yang telah menerima anak perempuan sebagai anggota dari bagian dari anggota keluarga mereka. Nah, kini ia harus dilayani juga seperti anak sendiri. Lalu makan piring balapis ini juga dapat diartikan sebagai penunjukan status sosial serta kemampuan keluarga laki-laki yang sedang melaksanakan pesta perkawinan masuk minta. Nah, lalu ada acara dendang badendang, di mana selesai menikmati makan piring balapis, puncak atau akhir dari seluruh upacara ini adalah acara dendang badendang, yaitu acara menyanyi bersama diselingi dengan baku balas pantun. Nah, ditingkahi dengan bunyi tifa yang mendayu-dayu, undangan mulai bernyanyi sambil goyang badan bergandengan tangan. Nah, masing-masing pihak menunjukkan kemampuan mengolah kata balas pantun sampai puas dan kadang-kadang dilanjutkan dengan acara dansa katriji. Nah, lalu apa sih persepsi cantik menurut suku Ambon? Dalam suku Ambon, perempuan-perempuan tidak dinilai kecantikannya berdasarkan fisik ataupun status sosial. Berdasarkan dari literatur yang saya temui dan saya baca, dan lalu berdasarkan juga pengalaman saya sendiri yang pernah berkenalan dengan seorang laki-laki yang berasal dari suku Ambon, mereka itu tidak melihat atau tidak menilai perempuan itu cantik dari fisik kayak seperti harus memiliki kulit putih atau harus memiliki kulit sayur matang, harus berbadan tinggi atau pendek atau ada lesung pipi atau tidak. Nah, itu tuh mereka itu tidak melihat dari itu semua, tetapi mereka ini melihat dari sifat dan sikapnya perempuannya itu. Eh, jadi mereka itu tidak menilai dari itu, tetapi melihat dari sifat dan perilakunya perempuannya ini. Apakah mereka itu memiliki sifat dan sikapnya itu yang bagus atau tidak? Mereka akan eh, tidak melihat dari itu. Lalu ada falsafah adat suku Ambon, yaitu di mana jangan pulang kalau belum dapat hidup, di mana jangan kembali pada orang tua kalau belum berhasil dalam hidup. Dicari hidup atau pergi mencari masa depan yang mengajarkan kepada setiap orang Ambon untuk berani mencari tantangan dalam hidup dan manggurebe maju. Jadi mari berkarya untuk membangun Ambon. Lalu di sini ada tradisi adat suku Ambon, di mana Pela Gandong merupakan tradisi kerukunan antara dua kampung yang agama, ya berbeda agama yang ada di kampung
Ambon, yaitu ada beragama Kristen dengan kampung yang beragama Islam. Nah, hubungan ini disasari oleh kesadaran bahwa mereka adalah saudara yang harus saling menjaga agar dapat tetap hidup rukun dan aman. Lalu ada tradisi makan patita, yaitu tradisi makan bersama yang dihadiri oleh seluruh masyarakat Ambon untuk menjalin keakraban antara anggota masyarakat sekaligus simbol solidaritas antar masyarakat di Kota Ambon. Lalu ada tradisi Badendang, yaitu pesta yang dilakukan oleh para pemuda untuk menyambut Hari Raya, Natal, dan Idul Fitri. Tradisi ini, para pemuda berjalan menyusuri kota sambil bernyanyi dan menari untuk sambil menarik perhatian pemuda lainnya agar bergabung. Tradisi ini menunjukkan adanya saling menghargai antara masyarakat Kristen dan Islam yang hidup dengan heterogenitas. Lalu ada tradisi pilih cengkeh yang merupakan tradisi yang dilakukan pada waktu musim cengkeh. Bagi yang tidak memiliki kebun cengkeh atau pohon cengkeh, mereka itu diperbolehkan oleh pemilik kebun cengkeh untuk memilih cengkeh-cengkeh yang sudah keguguran atau jatuh di tanah. Nah, tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar orang kaya atau orang yang memiliki eh, harta yang berlimpah atau yang bisa dibilang keluarga mampu itu bisa belajar untuk menolong orang lain secara ekonomi yang kurang mampu. Nah, berikut ada referensi-referensi yang saya gunakan dalam riset sederhana ini. Baik, sekian dari presentasi riset sederhana yang saya lakukan, yaitu dengan membahas mengenai suku Lama Holot dan suku Ambon. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, saya minta maaf. Dan semoga dengan riset penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.